Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau, bimbinglah kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Pelayanan secara menyeluruh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita masuk dalam perusahaan, pasti ada job description-nya. Ada yang bagian teknologi, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian office boy atau office girl, ada yang menjadi manajer dan sebagainya. Nah, di dalam kitab suci Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39, Yesus melayani secara menyeluruh. Di dalam ayat 29 sampai 34 mengisahkan tentang penyembuhan terhadap orang sakit yang dilakukan oleh Yesus secara Palestina. Ini dikisahkan tentang ibu mertua Simon yang mengalami sakit demam. Dan Yesus pada waktu itu dari Kapernaum keluar dari rumah ibadah Kapernaum bersama Yakobus dan Yohanes, dan kemudian disambut oleh Simon dan Andreas. Simon menyampaikan bahwa ibu mertuanya sakit demam. Harapan dan doa setiap orang, harapan dan doa Simon, permohonan Simon kepada Yesus tentunya adalah kesembuhan terhadap ibu mertuanya. Begitu juga murid-murid yang lain dan juga kita. Dan apa yang Yesus lakukan? Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkannya dia. Lalu lenyaplah demamnya. Terjadi kesembuhan secara jasmani. Itu yang terjadi harapan dari Simon dan murid-muridnya. Tetapi jauh yang Yesus lakukan. Kesembuhan bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani dan mentalnya. Dia melayani Yesus. Sebagai wujud nyata orang yang sembuh secara jasmani, rohani, mentalnya adalah melayani. Melayani tanpa paksa, melayani tanpa bersungut-sungut. Melayani dengan sukacita, sukarela, suka hati, tulus, ikhlas, dan bersyukur. Itulah yang dilakukan bagi orang yang mengalami kesembuhan secara menyeluruh. Dan kemudian jemaat Tuhan, keajaiban berikutnya, menjelang sore sesudah matahari terbenam, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Ada banyak orang-orang yang di daerah itu, di kota itu, rupa-rupanya mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Penduduknya mengalami sakit. Banyak yang mengalami sakit sehingga datang kepada Yesus. Dan bahkan pelayanan rohani pun tidak dibenahi. Ada banyak pelayanan orang, ada banyak sinagoge, tapi tidak menyembuhkan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan. Dan kedatangan Yesus menyembuhkan mereka secara menyeluruh. Sehingga kota itu, daerah itu kembali hidup dalam sejahtera, hidup di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, dan otomatis hubungan yang baik dengan sesama. Hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus melakukan pelayanan yang menyeluruh secara luar biasa? Dia punya me time, waktu yang khusus pribadi. Pagi-pagi benar dia pergi ke satu tempat yang sunyi, yang masih gelap. Ia bangun dan pergi. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bagaimana seseorang bisa, Yesus bisa melakukan penyembuhan, pelayanan yang menyeluruh, bukan hanya fisik, bukan hanya keadaan yang terikat dengan kuasa kegelapan, tetapi orang yang terbebas di dalam kehidupannya,
bahkan dia hidup di dalam kesejahteraan, kedamaian, dan hidup di dalam Allah. Karena Yesus punya koneksi yang baik dengan Bapa di surga. Kalau laptop habis baterai, dia akan mati. Tidak ada dayanya dan kita tidak dapat menggunakannya. Yesus mencas dirinya supaya pelayanan penuh dengan kuasa. Dia berkoneksi dengan Bapanya yang di surga. Kalau kita dilihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-40, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-40, demikian. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang lelah telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan kemudian jemaat Tuhan, pelayanan Yesus begitu peka dengan kehendak Bapa. Murid-muridnya mengatakan demikian di dalam ayat 37. Aku menemukan Dia. Mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Pelayanan yang menyeluruh menjadikan wilayah-wilayah yang dijangkaunya semakin luas, dan dia mendengar kehendak Bapa, bukan kehendak murid-muridnya. Sehingga tempat-tempat ibadat yang begitu banyak yang tidak hidup bertumbuh di dalam Tuhan, Kristus Yesus datang ke tempat itu, menumbuh kembangkan kerohanian orang-orang yang datang ke tempat ibadat, bahkan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, mereka yang datang di rumah ibadat juga. Pelayanan Yesus bukan hanya di dalam wilayah yang eksklusif, tapi pelayanan Yesus publik, menyeluruh di sinagoge, menyeluruh di seluruh wilayah-wilayah, daerah-daerah, bahkan kota-kota, dan berdampak kepada bangsa-bangsa. Jemaat Tuhan, Tuhan menyembuhkan kita sebagai umatnya, bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tapi yang terutama adalah mental dan rohani. Inilah yang Tuhan mau pakai, sehingga setiap orang yang memang dia sehat, pulih secara menyeluruh, holistik, maka dia siap melayani dengan ucapan syukur, dengan sukarela, dan sepenuh hati, tulus ikhlas. Yang kedua, kita sering berharap kepada Tuhan adanya kesembuhan secara jasmani, tetapi Yesus memberikan kesembuhan jauh dari itu, sehingga kehidupan orang itu akan lebih luar biasa dipakai. Damai sejahtera, sukacita memenuhi kehidupannya, sehingga dunia tahu, mengenal. Orang yang mengenal Yesus, orang yang hidup di dalam Yesus, hidupnya berbeda dari cara-cara dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dipakai, disembuhkan oleh Tuhan secara jasmani, rohani, dan mental kami, sehingga damai yang memenuhi kami, sukacita yang memenuhi kami, mental yang sehat, rohani yang sehat. Tuhan mau pakai untuk membawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Amin.